Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, upacara kemerdekaan Republik Indonesia pasti tidak lepas dari kehadiran pasukan pengibar bendera pusaka. Bukan hal yang mudah untuk menjadi seorang paskibraka. Banyak proses seleksi dan perjuangan yang tidak main-main harus dilalui hingga terpilih mewakili daerah asalnya. Dalam tayangan ini pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana perjuangan mereka hingga akhirnya lolos seleksi sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Simak selengkapnya pada tayangan berikut ini. Wah, upacara kemerdekaan Republik Indonesia pasti nggak lepas nih sama Paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka. Dari zaman Sara sekolah dulu sampai sekarang, kalau ngeliat mereka nih selalu kagum banget karena mereka tuh keren banget. Bisa mewakili daerahnya untuk Indonesia. Kira-kira Sohi penasaran nggak gimana perjuangan mereka sampai akhirnya bisa lolos menjadi anggota Paskibraka 2024? Yuk kita cari tahu, let's go! Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang terpilih untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara sebanyak 76 orang. Terdiri dari 38 putra dan 38 putri berasal dari 38 provinsi, mewakili 514 kabupaten kota di Indonesia. Mereka tuh udah direkrut sejak Maret 2024. Terus pemusatan pelatihan mulai 12 Juli sampai 10 Agustus 2024 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat. Proses seleksi dan pelatihan anggota Paskibraka tingkat pusat nih ketat banget dan bertahap. Mulai dari seleksi di tingkat kabupaten kota, terus lanjut ke tingkat provinsi, dan terakhir di tingkat pusat. Bahkan waktu itu, waktu aku berangkat untuk seleksi ke provinsi, pada saat itu orang tua aku tuh nggak ada uang gitu, jadi pinjam gitulah. Nah dari situ aku bilang, mama aku janji kalau aku lolos, insya Allah aku akan gantiin semua utang-utangnya mama gitu. Amin ya Allah. Susah banget sih Kak, karena kan butuh perjuangan ya dari Pulau Sebuku itu ke Kota Baru. Kan kabupatennya Kota Baru ya Kak, jadi saya harus nyebrang dulu. Apalagi kalau seleksinya itu mendadak ya Kak. Misalnya seharusnya jadwal speed, peri, atau kapal itu jam 2 atau jam 10 gitu. Terus saya diharuskan berangkat jam 6. Terus saya bingung dong harus gimana gitu. Jadi saya minta kayak waktu diundur gitu buat saya pergi besok gitu, apakah bisa, dan alhamdulillah bisa gitu. Ternyata diundur, kayak hujan deras banget, terus ada petir guntur gitu. Itu kadang-kadang biasanya jaringan itu agak lelet, susah gitu buat nyari. Terus saya harus nunggu sampai nangis-nangis gitu. Ini kapan ya jaringannya harus baik gitu. Saya mau banget daftar, harus ngisi ini formulir. Terus saya berdoa gitu biar ternyata beberapa jam bisa gitu. Saya terharu sampai nangis gitu. Alhamdulillah mah bisa gitu. Kami pernah melihat acara 17-an di kota saya, dan ibu saya berkata seperti ini, bisa nggak ya anak saya nanti menggunakan seragam putih itu? Gitu. Oke, seragam ini Iya, Paskibraka yang putih, kan kelihatan gagah tuh. Waktu saya masuk SMA Negeri 1, saya ikut ekskul, saya tertarik dengan ekskulnya. Di situ motivasi saya bertambah karena saya melihat senior saya atau kakak kelas saya, yang mana setelah acara 17 kan orang itu ngibar di sekolah pakai seragam PDU-nya, kelihatan gagah, ditepuk tanganin semua orang gitu. Jadi di situ juga saya semakin termotivasi. Dari situ saya mengikuti ekskul pasca sekolah dan mendalaminya. Waktu lalu pas seleksi itu aku mikir, paling ini cuma bisa sampai di kabupaten. Sudahlah, aku pas di kabupaten itu maksimalin semua. Dari tes demi tes aku lewati, memang berat sih. Apalagi pas Samapta itu, aduh fisik lagi dropnya. Tapi pas di kabupaten itu aku mikir, aduh aku nggak bisa ini. Tapi tiba-tiba mama bilang gini, sebelum mulai tes berdoa. Saya berdoa. Pas berdoa itu, puji Tuhan lancar semua.
tidak ada kendala. Ada kisah pilu dari salah satu paskibraka pusat, Muhammad Yusran Ar-Razak. Ia biasa disapa Yusran, putra daerah asal Aceh. Ayahnya meninggal dunia saat Yusran mengikuti seleksi administrasi di tingkat provinsi. Namun ayahnya berpesan untuk Yusran supaya tetap melanjutkan perjuangannya menjadi paskibraka. Keringat dan air mata Yusran jadi bukti perjuangannya sampai berhasil lolos paskibraka tingkat pusat. Alhamdulillah saya terpilih ranking 1 untuk mewakili kabupaten saya sendiri. Dan ketika mau berangkat 3 hari lagi, ayah saya masuk rumah sakit gitu. Sakit, jadi dirawat, jadi udah parah banget gitu, dibawa ke kota. Pas dia ucapin kata-kata terakhir itu dia bilang, semangat ya nak, semoga sukses, abah selalu ngedoain gitu. Iya bah, pasti bah gitu. Siap. Itu sih cuman terakhir kali ngomong sama dia di situ, Kak. Hanya di situ aja, Iya. Oke. Berarti ayah meninggal atau saat udah seleksi atau seperti apa? Saat mau seleksi di Saat mau provinsi. seleksi, oke. Berarti itu sempat ketemu sama ayah di situ? Masih Ketemu terakhir kali di rumah sakit, di tapi rumah sakit itu? ayah udah koma pas itu. Oke. Saya pengen banget banggain ayah saya, walaupun dia udah nggak bisa ngedukung lagi saya lagi, tapi saya tetap berusaha untuk ngebanggain dia, abang dan ibu saya gitu. Oke. Mayoritas dari mereka nih nggak nyangka kalau berhasil lolos seleksi. Soalnya harus bersaing sama 153.000 pendaftar Paskibraka 2024 di seluruh Indonesia. Bagi mereka ini adalah hal yang sangat berat, mengingat latar belakang yang mereka punya bukan dari orang berada. Kalau ayah itu bekerja sebagai tukang betor atau beca, kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Kalau ibu sendiri, ibu rumah tangga. Kalau ayah kemarin itu petani, kalau sekarang udah almarhum. Oke, turut berduka buat ayah Iya. kamu. Mama papa hanya jual sembako di pasar saya. Jual sembako. Oke, itu setiap hari. Ya, setiap hari. Jonathan juga bantuin setiap Siap, hari. Oke, luar biasa. Supir truk di tambang. Di tambang, oke. Yang supir truk aja. Supir truk aja. Oh, yang bawa tambang-tambangnya itu. Oke. Jadi aku kan anak tunggal, bapakku itu seorang petani, mamaku seorang petani. Pokoknya pekerjaan mereka tuh setiap hari di kebun gitu. Ya, meskipun latar belakang mereka dari keluarga yang sangat sederhana, tapi nggak menutup kesempatan kok untuk berhasil menjadi paskibraka tingkat pusat. Nggak mungkin lah bisa, banyak anak jenderal, banyak ayahnya polisi, tentara gitu. Bersaing sama anaknya polisi. Oke. Bapaknya itu kalau nggak salah pangkatnya 2 bunga, mamatnya 2 balak. Jadi aku ngerasa, aduh, kayaknya nggak bisa ini. Tapi setelah saya jalani, saya baru sadar bahwasanya Kesbangpol, BPIP yang menseleksi itu emang betul-betul murni gitu. Nggak mandang anak siapa, dari mana gitu. Tapi puji Tuhan, mereka membuktikan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara itu nggak ada itu yang bilangnya namanya orang dalam atau KKN. Saya sebut. Oke. Aku bilang, Mama, alhamdulillah aku lolos ke pusat. Mama bilang, wah, nggak sia-sia kamu anakku, kamu bisa membawa nama kampung kita yang sekecil ini jauh dari kota sampai bisa ke pusat. Saya juga terharu gitu. Berkat pelatih saya bisa ke tingkat pusat gitu. Saya terpilih menjadi anggota di Paskibraka Pusat ini, saya sangat bersyukur, Kak. Malahan sampai keluarga sangat bangga dengan pencapaian saya, keluarga dari adik-adik ibu. Wajar banget ya kalau mereka nih keren-keren banget. 76 orang terdiri dari putra dan putri terbaik perwakilan provinsi di Indonesia. Perjuangan mereka nih nggak main-main buat jadi anggota Paskibraka 2024. Mereka juga benar-benar nunjukin semangat, dedikasi untuk HUT kemerdekaan Republik Indonesia nanti. Nah sekarang nih mereka lagi latihan, tadi pagi juga udah latihan untuk pengibaran bendera, sekarang lagi latihan fisik, dan sebenarnya perjuangan mereka nih nggak cuma sampai di lolos seleksi aja, tapi latihannya juga butuh perjuangan yang luar biasa. Kami kan datang tanggal 12 Juli. Nah, dari tanggal 12 sampai hari Minggu itu kami ada pendalaman nilai Pancasila dari BPIP. Terus di hari Senin sampai seminggu ke depannya kami pendalaman nilai-nilai Pancasila dari Lemhanas gitu.
Setelah itu ya minggu kemarin kami mulai latihan masuk lapangan. Sejauh ini sih saya di sini merasa kedisiplinan. Di sini saya merasa kekeluargaan, keharmonisan. Dan di sini kan saya sangat dianjurkan untuk teratur, kamar bersih, bangunnya harus teratur juga, harus jam segini, terus sholat bagi yang muslim. Jadi Oke, nah Ingin mengajarkan kepada adik-adik saya ya ilmu-ilmu yang saya dapat di sini lah. Mengajarkan kepada, soalnya waktu di daerah saya itu banyak sekali yang masih kurang. Mulai dari PBB-nya, baru gestur wajah, baru gerakannya, semua itu saya rasa masih kurang. Makanya saya pas sampai sini saya, ini ilmu bagus ini saya harus terapkan ke adik-adik saya ini. Oke. Tahu nggak Sohib, kalau masa tugas anggota Paskibraka Pusat tuh selama 40 hari. Nah, pendekatan pembelajaran pemusatan diklat mulai dari pembelajaran aktif tentang ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan. Terus pelatihan, mulai dari pelatihan kepemimpinan dan baris berbaris. Terus juga pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Ternyata latihan Paskibraka ini bukan cuma baris berbaris aja. Soalnya pembentukan Paskibraka ini bukan sekedar naik turunin bendera pusaka aja Sohib, tapi sebenarnya sekaligus pengkaderan calon pemimpin bangsa yang punya karakter Pancasila. Pengalaman ini bisa membentuk karakter mereka dan juga ngasih pelajaran tentang kerja keras, disiplin, dan kebersamaan. Mereka putra-putri terpilih yang siap mengukir sejarah baru karena 17 Agustus 2024 merupakan pertama kalinya upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Semoga perjuangan dan keberhasilan mereka dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan bisa menjadi pintu kesempatan untuk mencapai cita-cita mereka. 76 anggota Paskibraka 2024 ini jadi bukti nyata ya Sohib kalau latar belakang seseorang ini nih gak jadi halangan buat meraih prestasi yang besar. Mereka berhasil bukti ini kalau gak cuma orang-orang yang punya privilege tertentu aja nih yang bisa jadi anggota Paskibraka, tapi semua orang punya kesempatan yang sama asal mau usaha, punya tekad, dan juga pastinya berdoa. Semangat Merah Putih ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua putra-putri di seluruh penjuru Indonesia. Dan semoga makin banyak lagi nih adik-adik yang bisa menjalankan tugas untuk negara seperti para Paskibraka Nasional 2024. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju. Bye. Woo! Yuk bareng Indonesia baik, bikin Indonesia jadi lebih baik. Pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Anggria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.